Israel iri hingga tidak percaya diri. Inilah 4 bukti kemesraan Palestina dan Korea Utara yang jarang diketahui orang. Betapa baiknya Kim Jong-un pada Muslim. Kita mungkin mengenal Korea Utara memiliki hubungan yang cukup mesra dengan Indonesia. Ternyata itu semua tidak hanya terjadi sekarang, namun sudah ada sejak zaman Soekarno dulu. Bisa dibilang negara yang dipimpin Kim Jong-un itu meskipun nyeleneh namun cukup bijak untuk memilih pihak mana yang harus dibela atau diajak kerjasama. Seperti yang terjadi dalam tragedi Israel dan Palestina, ternyata Kim Jong-un lebih condong pada Palestina karena melihat keadaan dan sejarah konflik dua negara itu. Tidak hanya sekarang, bahkan dari dulu negara pecinta nuklir itu sudah menjalin hubungan baik dengan Palestina. Hubungan mesra antara kedua pemimpin negara yang bikin iri Barat. Siapa sangka baik Palestina dan Korea Utara memang sudah mempunyai hubungan baik mulai sejak dulu. Ya, awal mula dari kerjasama itu terjadi di masa Kim Il-sung dan Yasser Arafat. Sejak masa itu Korea Utara tidak henti-hentinya memberikan bantuan dukungan kepada Palestina jika benar negara itu memang dalam keadaan bahaya ataupun perang. Bahkan hingga sekarang hubungan itu terus berlanjut. Hal itu dibuktikan ketika Korea Utara merayakan hari kemerdekaannya. Di saat itu pula Presiden Palestina menyurati sang pemimpin agung Kim Jong-un. Dalam isi surat sendiri, warga Palestina mengharap kesehatan pada sang pemimpin agung Korea Utara dan semoga hubungan baik tetap berlangsung hingga kelak. Kedua, Yerusalem diklaim Israel, Korut langsung tantang Presiden untuk tarik perkataannya. Masih hangat-hangatnya masalah Presiden Amerika yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Siapa sangka hal itu juga membuat Korea Utara murka. Oleh sebab itu, Korea Utara mengecam aksi keras yang dilakukan Presiden Amerika dengan nada penghinaan dalam menyebut sang pemimpin negeri paman Sam itu sebagai lansia pikun. Bahkan jika hal ini terus dilakukan, maka tak akan menutup kemungkinan kalau Korea Utara juga bakal ikut campur membantu negara Palestina. Mendengar pernyataan itu, warga Palestina pun merasa bersyukur dapat dukungan dari salah satu negara kuat penggila nuklir itu. Ketiga, menganggap Israel musuh, Palestina sangat berterima kasih. Sedangkan di sisi lain, Korea Utara sempat sesumbar dengan bangganya bahwa akan membumi hanguskan Israel yang telah menghinanya. Selain karena memang dianggap menjajah negara Palestina, para pemimpin Israel ternyata beberapa kali melakukan penghinaan kepada pemegang kekuasaan di Korea Utara itu. Bahkan Korea Utara menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Israel ini adalah sebuah kampanye hitam. Bahkan Kim Jong-un mengatakan kalau siap bersekutu dengan beberapa negara dalam menghalangkan ataupun mengalahkan negeri bintang daun ini. Bisa dibilang kalau rakyat Palestina tidak sendiri, banyak dukungan yang siap membantu mereka jika benar dalam bahaya. Tidak hanya Korea Utara, negara-negara seperti Rusia dan Indonesia pun masih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Namun terlepas dari semua itu, kita semua selalu berharap dan melakukan yang terbaik demi kedamaian dunia. Keempat, ataupun yang terakhir dan paling unik, restoran dengan gambar Kim Jong-un khusus untuk warga Korea Utara. Beberapa waktu yang lalu viral mengenai sebuah restoran unik yang berada di Palestina. Yang berbeda dengan yang lain, di pintu masuk restoran itu terpampang foto sang pemimpin agung Korea Utara Kim Jong-un. Bersama bendera kedua negara yang berdampingan, usut punya usut, restoran yang satu itu memang memberikan diskon sampai 80% bagi warga Korea Utara yang makan di sana. Bukan tanpa alasan, ternyata mereka sengaja melakukan hal itu untuk menghormati upaya Kim Jong-un dan pemerintahannya yang terus membela rakyat Palestina dan Israel. Ya, meskipun sampai saat ini tidak ada satu pengunjung pun dari Korut yang datang ke sana, namun kedepannya mereka berharap jika telah merdeka banyak penduduk negara yang dipimpin Kim Jong-un itu mampir ke sana. Dikenal suka eksekusi mati para koruptor dan lawannya, inilah 3 sisi baik Kim Jong-un yang jarang diketahui, rela lakukan ini untuk umat muslim di Korea Utara dan juga membantu Palestina. Sebagai seorang pemimpin dari sebuah negara komunis, Kim Jong-un dikenal memiliki sikap yang tegas.
Tak tanggung-tanggung, pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut sering menghukum mati atau mengeksekusi orang yang melakukan pelanggaran atau orang yang menentangnya. Bahkan pamannya sendiri pernah dieksekusi mati. Atau baru-baru ini dia menembak mati seorang pejabat Korea Utara yang melarikan diri dari karantina, padahal dia juga diduga telah terinfeksi COVID. Itu barulah sebagian besar cerita mengerikan dari sosok Kim Jong-un, dan nyatanya image itu memang kental terhadap pemimpin berusia 36 tahun tersebut. Tapi bukan berarti Kim Jong-un tidak memiliki sisi baik. Berikut daftar 3 sisi baik dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang jarang diketahui publik. Pertama, pernah mengampuni pengkhianat. Satu hal yang sudah pasti terjadi di Korea Utara yaitu seorang pengkhianat akan dieksekusi. Bahkan paman Kim Jong-un sendiri pernah dia eksekusi karena mengaku mengkhianatinya. Nyatanya tak semua pengkhianat di Korea Utara dieksekusi. Dilaporkan Kim Jong-un pernah mengampuni beberapa pengkhianat Korea Utara namun tidak terekspos. Salah satunya adalah seorang berkebangsaan Jepang, namanya adalah Kenji Fujimoto. Disebutkan dia merupakan mantan pengasuh Kim Jong-un semasa kecil dan koki sushi Kim Jong-un, ayah Kim Jong-un. Tapi Kenji dianggap berkhianat lantaran melarikan diri dari Korea Utara dan kembali ke kampung halamannya di Jepang. Lalu beberapa tahun kemudian seorang aparat dari Korea Utara datang ke rumahnya di Jepang dan mengabarkan bahwa ia sudah diampuni. Tak hanya itu, dia juga diundang Kim Jong-un untuk datang ke istana Korea Utara. Awalnya Kenji ragu untuk memenuhi undangan, tetapi akhirnya dia datang. Kim Jong-un menerimanya dengan baik, bahkan berterima kasih atas apa yang Kenji lakukan terhadap semasa kecilnya. Masa kecil Kim Jong-un memang lebih banyak dihabiskan oleh Kenji. Kenji adalah orang pertama yang mengetahui bahwa Kim Jong-un sudah mulai mencoba rokok saat usia baru 14 tahun. Kenji juga kerap ditantang beradu minum minuman keras oleh Kim Jong-un. Kedua, setia kepada istri. Kim Jong-un memiliki sikap berbeda dengan dua pemimpin Korea Utara terdahulu, Kim Il-sung, kakeknya, dan juga Kim Jong-il, sang ayah. Diketahui Kim Il-sung menikah sebanyak 2 kali dan memiliki 6 anak dari 2 pernikahannya itu. Sementara Kim Jong-il diketahui memiliki 4 istri yang beberapa kali pernah bergantian menjadi ibu negara. Tapi Kim Jong-un berbeda, sejak kecil dia sudah sangat menjaga jarak terhadap wanita. Bahkan Kim Jong-un cenderung tidak bisa terlalu akrab dengan wanita. Pernikahan Kim Jong-un dengan Ri Sol-ju telah berjalan lebih dari 10 tahun, tetapi keduanya jauh dari kabar negatif, bahkan tidak ada laporan apapun memiliki selir atau semacamnya. Ketiga, Kim Jong-un mendukung Islam. Korea Utara mungkin bukan negara mayoritas muslim, namun di sana umat muslim bisa hidup dengan nyaman. Bahkan Kim Jong-un membebaskan siapapun untuk menganut agama pilihannya, termasuk Islam.